Masih sama Yoel. Habis gua upload tadi book trial review yang pertama, lumayan dapat beberapa respon menarik atau respon positif maksudnya. Jadi bikin gua lumayan semangat untuk lanjutin. I have tons of list of books that I want to share to you. So, gua punya 10 menit sebelum my next meeting on my lunch break. Let me start with the second icip-icip buku tentang desain gitu. Yang kedua sebenarnya tentang bukan buku tapi majalah. Judulnya Ruin by Design by Mike Monteiro. Subtitlenya lumayan keren. How Designers Destroy the World and What They Can Do to Fix It. Jadi diluluhlantahkan oleh desain, bagaimana desainer menghancurkan dunia dan apa yang kita bisa lakukan untuk fix it. Nah, majalah ini dipublish di tahun 2019. Si Mike Monteiro ini salah satu lumayan lah big design figure di Amerika. Kalau kalian tahu dia suaminya Erika Hall yang menulis buku tentang rocket science research atau conversational design. Dua-duanya lumayan berpengaruh lah di dunia desain. Nah, ada 3 grup besar di majalah ini, sesuai judulnya tadi, kayak bagaimana desainer menghancurkan dunia, bagaimana kita desainer bisa help to fix it, tapi ada satu tambahan lagi, chapter tentang bagaimana kita desainer sebagai komunitas, sebagai organisasi bisa bekerja bersama untuk solve that problem. Nah, kita akan baca cuplikan dari 2 chapter yang pertama aja, tentang bagaimana designer destroyed the world and then what we can do to fix it. Nah, yang menarik dari majalah ini, bahasanya sangat kotor. Jadi si Mike Monteiro ini juga kalau lu follow di Twitter, bahasanya kotor, shit, fuck, all around. Di buku ini juga kayak so many cursing words, dia ngomong secara sangat kolokial gitu. Ini contohnya tentang dia ngasih contoh bagaimana sesuatu itu desain menghancurkan dunia. Gua baca dari halaman 20. Ditulis seperti ini. In 2016, Facebook exposed the data of 87 million users to Cambridge Analytica, a company working for the Trump campaign. In 2018, Mark Zuckerberg was pulled before Congress for questioning. Democratic Congresswoman Anna Eshoo asked him, "Are you willing to change your business model to protect users' privacy?" His reply, "Congresswoman, I do not know what that means." I believe him, Mark. It was designed to work this way. Jadi si Mike Monteiro ini nyindir si Facebook, si Mark. Waktu di Mark ditanyain, lu tuh mau nggak mengganti bisnis model lu supaya melindungi user privacy? Terus si Mark bilang, apa maksud pertanyaan lu? Gitu. Dan si Mike bilang, ya, gue percaya sama dia kalau si Mark itu emang secara desain membuat Facebook untuk tidak mengenal tentang user privacy. Ujung-ujungnya menjual data kita ke Cambridge Analytica yang mendukung Trump, dan akhirnya Trump seorang white supremacist akhirnya di presiden di Amerika. Ada chapter lainnya, ditulis, on November 6, 2016, paragraf lainnya maksudnya, Donald Trump received 2.9 million fewer votes than Hillary Clinton. The Electoral College handed the elections to the candidate with fewer votes, who also happened to be a white supremacist. It was designed to work that way. 2016, Donald Trump dapat vote sebenarnya 2,6 juta lebih kecil dibanding Hillary Clinton. Tapi yang jadi presiden si Trump. Dan dia sekali lagi menjelaskan, itu emang didesain Electoral College itu seperti itu. Akhirnya menghancurkan dunia menurut dia. Nah, terus dia ada kasih sebuah filosofi tentang desainer tuh harusnya sebagai gatekeepers. Kita yang menjagain hal-hal yang dikeluarkan, yang didesain ke dunia. Dia tulis gini, we are gatekeepers.
Victor Papanek, who offered us a path toward developing spines in design for the real world, referred to designers as gatekeepers. He reminded us of our power, our agency, and our responsibility. He reminded us that labor without counsel is not design. Jadi dia mengutip buku lain yang lumayan terkenal, mungkin kita akan bahas next time, seorang big figure juga di bidang desain namanya Victor Papanek. Dia menulis seminal book called A Design for Real World. Nah, dan si Victor ini nulis bahwa kita itu punya power, punya agency, punya kebebasan, punya kewajiban bahwa kerjaan kita kalau tanpa counsel, jadi kalau pekerjaan kita tanpa ada intention, political intention di dalamnya, ya itu itu bukan desain, dia bilang. Itu cuma labor gitu. Nah, itu contoh sedikit tentang betapa dia ngasih contoh sebuah fakta di mana desain itu merugikan dunia, terus kayak dia ngasih sebuah filosofi yang harusnya seperti apa gitu. Itu di chapter 1 kebanyakan tentang seperti itu. Ada juga yang dia ngasih contoh tentang seorang desainer itu bisa masuk penjara karena apa yang dilakukannya. Ada di halaman 32. Dia bilang gini, gue langsung terjemahin aja ya. Di Agustus 25, 2017, James Liang dihukum 40 bulan di penjara karena desain yang jelek. James adalah a middleman, broker. Dia menerima order dan dia melakukannya seperti kebanyakan dari kita. James mengikuti arahan dari pemimpinnya yang tidak etis. Dan dengan melakukannya, dia menjadi tidak etis juga. Jadi James Liang ini seorang desainer di Volkswagen. Kalau kalian ingat di tahun 2017 ada banyak masalah sama mobil-mobil VW, akhirnya ditarik lagi dan ada orang-orang yang dituntut dan akhirnya salah satunya yang dipenjara adalah James Liang nih. Dan dia ngasih contoh lagi. Oh, ternyata kita tuh kalau kita cuma ngikutin apa kata leaders yang nggak etis, ya kita juga jadi nggak etis akan desain decision kita gitu. Terus dia kasih kesimpulan. Here is the really interesting part. We can go to jail for this shit now. Jadi dia ngasih kesimpulan, di abad sekarang, kita desainer bisa loh masuk ke penjara karena kerjaan kita gitu. Nah, tapi ya di chapter awal banyak dia ngasih contoh-contoh seperti itu. Nah, gue coba kasih cuplikan yang di chapter berikutnya tentang apa aja yang bisa dilakukan kita untuk somehow facing those unethical atau complexity di bidang equality, design justice, design etik tadi. Di halaman 60 ada judulnya mitos tentang approval. Ditulis seperti ini. You were also not hired to get someone's approval. Kamu tidak dipekerjakan untuk mendapatkan approval dari orang lain. Let me tell you another story about presenting workshop I do. I have had engineers, developers, product managers in the workshop, but by and large, it's designers. Part of the workshop includes every participant giving a 5-minute presentation. Before launching into the presentation, its participants needs to set the stage by telling us the goal of the presentation. Almost every designer goes up there and says their goal is to get approval for their work, as if they are being graded, as if they are presenting their work to their parents with the hope they will stick the work on the company fridge. Jadi dia bilang, dia ada satu kondisi di mana ada presentasi, semua orang ngasih tahu tujuannya apa, dan kebanyakan desainer bilang, oh gue akan presentasi untuk dapetin approval. Terus dia bilang, ini kayak anak kecil yang mau minta dapat penilaian dari orang tua gitu, dan harusnya nggak seperti itu desainer itu. Dia bilang desainer itu harus punya agency, kita sendiri harus ngasih counsel, punya intention sendiri. Kita emang mau menggatekeeping kayak yang Victor Papanek bilang tadi, seperti apa design decision kita gitu. Nah, banyak lagi yang chapter terakhir
lumayan menarik tentang fungsi komunitas. Jadi dia lebih ekstrim, dia lebih pengen designers itu punya organisasi yang formal, punya pendidikan yang bukan yang formal, tapi kayak ada sebuah wadah yang bisa menjudge, seperti ada profesi untuk dokter, organisasi buat hukum, karena dia bilang, bayangin kita tuh bisa dipenjara sebagai desainer, seperti dokter itu bisa dipenjara kalau bikin malpraktek. Jadi kita butuh organisasi seperti itu untuk menggovern dan juga untuk melindungi kita kalau hal-hal yang di luar kendali kita terjadi. But this book, Ruin by Design, in summary, is a really good another introduction book if you want to know more about ethical design. Dulu gue baca endnotes-nya dia, kayak footnotes-nya dia, dan cari tahu mana yang kira-kira menarik, dan akhirnya gue bacain, gue follow dari footnotes ini. But thanks to this magazine, yang dia membuka pikiran gue tentang konsep-konsep tentang ethical design. Nggak harus percaya semuanya, karena dia lumayan ekstrim, lumayan sangat ekstrim kiri lah. Jadi harus bacanya dengan grain of salt of sure, but it's a really good magazine to really expand our mind. Awesome. See you on the third icip-icip buku tentang desain lagi. Bye.